hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Dan kami tidak menginginkan pemimpin yang melindungi penista agama. Takbir! Ini negara hukum. Jangan kepentingan bangsa ini dikorbankan hanya untuk seorang penista agama. Bahwa yaitu Ahok akan diproses. Kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok akan diproses. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Kita mengapresiasi sekali Presiden sudah banyak silaturahmi kepada pihak-pihak mendatangi para petinggi-petinggi ulama-ulama dan kepolisian, TNI. Baik. Dan sekarang kepolisian sendiri sudah menjalankan pemeriksaan, sudah mulai kepada proses hukum sudah berjalan. Ya. Dan dari yang tadinya di jalanan sekarang sudah mulai tahapannya ke ruang pemeriksaan. Mudah-mudahan nanti setelah ada pemeriksaan kita lihat ke depan. Ya. Apakah ada yang menganggap ini terlalu lambat atau ingin lebih cepat lagi? Kita lihat sama-sama. Tapi yang lebih jelas Dea, bahwa malam ini kita bersama-sama di sini untuk selamatkan Indonesia. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Pasca aksi damai 4 November yang berujung kericuhan, Presiden Jokowi kembali gencar mengadakan sejumlah pertemuan dan dialog dengan sejumlah ulama untuk mendinginkan tensi politik di tanah air. Tentu hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa penyelidikan terhadap Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku di tanah air. Ya, tentu itu cara beliau ya, cara Bapak Presiden untuk bagaimana tetap menjaga silaturahim dengan tokoh-tokoh agama. Dan beliau biasa tidak hanya di sini, tapi kalau beliau ke daerah, beliau juga menemui beberapa tokoh-tokoh agama. Saya pikir itu sesuatu yang positif untuk bagaimana menyamakan persepsi di antara Bapak Presiden dengan tokoh-tokoh agama. Gitu. Beliau terima kasih kepada NU yang telah minimal besar andilnya untuk pertama, kalau warga NU ikut demo nggak muat Jakarta. Segitu itu udah kita rem-rem itu. Ya kita akui ada warga NU yang ikut asalkan tidak membawa atribut NU. Karena NU didirikan bukan untuk demo. Sementara itu dalam sidang pleno Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyatakan akan tetap mengawal jalannya kasus yang mendera gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut. Menurutnya kepolisian harus menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan dalam kasus penistaan agama. Secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di
diakhiri dengan gelar perkara, apakah nanti ada pidana atau tidak. Kalau ada pidana, maka dinaikkan menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangkanya untuk berkasnya diajukan. Kalau ternyata nanti dalam penyelidikan ini tidak ditemukan pidana, maka penyelidikannya dihentikan. Itu prosedurnya begitu. Saat ini bola panas tentu saja ada di pundak Polri yang harus bisa membuktikan ditemukan atau tidak ditemukannya unsur pidana terhadap Ahok melalui gelar perkara terbuka yang dilakukan dalam 2 minggu sebagaimana yang dijanjikan. Dan kami tidak menginginkan pemimpin yang melindungi penista agama. Takbir! Ya, itu tadi Dea, tema kita pada malam hari ini, Selamatkan Indonesia. Siapa saja tamu kita? Tamu kita luar biasa sekali Bang Latif. Malam ini kami hadirkan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Agus Rianto, Karo-Penmas Mabes Polri. Selamat malam Pak. Selanjutnya Bapak Gugun Herianto, Bapak Ahli Pengamat Politik. Selamat malam. Dan Pak Heri Firmansyah, Pengamat Hukum Pidana. Selamat malam. Kemudian ada juga K. Haji Kholil Nafis, Ketua Fatwa Komisi Dakwah MUI. Selamat malam. Assalamualaikum. Kemudian ada Bung Muhammad Adil, Ketua Bidang Sosial Politik Pengurus Besar HMI. Selamat malam. Dan ada Bung Ardian Sopa, analis dari Lingkaran Survei Indonesia. Ya, kita akan segera memulai. Silakan Dea, dibuka. Baik Bang Latif, sidang kita malam ini polemik dengan tema Selamatkan Indonesia dibuka. Silakan. Saya langsung ke Kiai Kholil. Kemarin ada judulnya serem sekali, Tausiah Kebangsaan. Apa yang diinginkan dari tausiah itu? Apakah sama seperti tema ini untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan Indonesia? Ya, tentunya kita semua ingin menjadikan hukum sebagai panglima. Kalau kita ingin tetap damai dan kita ingin tetap bersatu, maka menjadi acuan kita adalah hukum. Dan biasanya dalam beberapa kasus penistaan agama, MUI menjadi rujukan fatwa MUI itu. Sehingga kita bisa melihat representatif dan orang yang memang punya kualifikasi. Di era media sosial ini kan banyak seleweran ya, berkenaan dengan opini-opini tentang hal itu. Dan itu juga belum jelas kompetensinya. Yang kedua yang kita inginkan adalah bagaimana proses hukum ini bisa kita kawal bersama dan kita percaya kepada penegak hukum. Nah, kalau kita percaya pada penegak hukum, maka damai itu akan kita dapatkan dan kita bisa menyelamatkan Indonesia. Oke. Di nomor 1, bahwa ditekankan kembali fatwa MUI soal penistaan agama harus jadi rujukan utama. Apakah MUI melihat dalam beberapa saat ini setelah fatwa itu keluar, ada yang mau melenceng dari tidak menggunakan fatwa sebagai rujukan? Nah, ini saya ingin menyampaikan tentang kualifikasi ya. Orang yang menjadi ahli, orang yang bisa berkomentar, itu kita harus menghormati orang yang expert. Mungkin dia intelektual, kalau kita mengetahui di akademik keislaman, akademisi keislaman itu, kita ada disiplin fikih, ada tafsir, ada akidah, apalagi yang ilmu sosial. Jadi tidak bisa kita melompat karena dia orang besar, lalu intelek, tapi bukan bidangnya. Sementara dia menjadi saksi ahli tentang satu hal yang bukan bidangnya. Oleh karena itu kita ingin mengembalikan tentang kompetensi seseorang dan tentang siapa yang berhak memberi keterangan. Ini penting menurut saya karena kita kuliah, kita sekolah, dan kita juga belajar sehingga kita bisa menghargai siapa sebenarnya yang kompeten dalam hal ini. Kita tidak ingin menuduh siapa yang melencengkan, tapi ingin mendudukkan negeri ini. Ayo kita hormati representasi kita, ayo kita hormati siapa yang kompeten di antara kita. Apakah pesan ini juga ingin disampaikan kepada kepolisian yang saat ini sedang memeriksa kasus ini? Ya tentunya kepada seluruh rakyat Indonesia karena kepentingan hukum itu bukan hanya pada polisi, tapi ada kepentingan kita semua yang bisa mendamaikan kita kalau kita kembali kepada hukum dan hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan. Iya, oke. Kepada hukum katanya Pak Agus, bahwa kita semua harus bersandar kepada hukum. Apakah dalam pelaksanaan beberapa hari ini kepolisian tetap teguh di sana? Atau merasa ada intervensi dari publik lewat unjuk rasa begitu besar?
sebelum saya jawab pertanyaan Mas Latif, tentunya kami dari kepolisian atas nama Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih. Kita di ruangan ini malam Jumat minggu lalu, sebelum pelaksanaan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, sebagian besar umat muslim pada keesokan harinya. Dan alhamdulillah sejak saudara-saudara kita melaksanakan aktivitas, walaupun sudah sebelum sholat Jumat sudah mulai berdatangan, tapi realnya setelah sholat Jumat baru mulai aktivitas itu berlangsung, sampai dengan kira-kira sholat maghrib, alhamdulillah lancar, aman, terkendali. Nah setelah menjelang malam, ba'da isya mungkin, sampai dengan malam terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya menimbulkan beberapa kerugian, baik kerugian korban luka maupun material. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Latif tadi, saya menghormati menghargai apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa kita hormati hukum, hukum adalah panglima. Nah untuk itu pada kesempatan ini juga kami berharap ya, apa yang kami lakukan sampai dengan hari ini itu bisa dihormati juga oleh saudara-saudara kami dari semua pihak. Kami selama ini tidak pernah memberikan komentar salah, benar, ataupun dialah yang bertanggung jawab, dialah yang tidak. Kami semua melalui proses yang ada, bahkan kami sendiri itu menyampaikan apa yang kami lakukan. Nah sehingga kami berharap bahwa semua kita bisa monitor, silahkan kami diawasi, silahkan kami dikoreksi, dan jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya sepertinya bahwa ini salah, ini harus ditindak, ini harus ditangkap, ini harus dihukum, ini harus dibebaskan. Kami mohon sekali lagi, biarkan kami melaksanakan tugas, sehingga teman-teman penyidik tidak terbawa dalam opini-opini yang berkembang, yang akhirnya liar seperti yang Pak Kiai tadi sampaikan. Itu, sampai hari ini selain Pak Gubernur nonaktif yang terlapor, yang sudah diperiksa, siapa lagi? Iya, sampai dengan hari ini saya menuju ke lokasi kegiatan ini, sudah 52 yang kita mintai keterangan. Dari 52 itu kami klasifikasikan 25 sebagai saksi dan 27 dari ahli. Ahli berbagai macam disiplin yang kita mintakan. Ahli bahasa, ahli agama ataupun ahli tafsir, kemudian ahli hukum pidana pastinya. Ada juga dari sosiolog dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Nah ini semua kita akomodir, yang nantinya mudah-mudahan dalam waktu yang ditentukan Pak Presiden memerintahkan Pak Kapolri dan juga penyidik 2 minggu kita harus menuntaskan proses penyelidikan ini, mudah-mudahan bisa kita penuhi. 2 minggu itu batasnya kapan Pak Agus? Ya berkisar minggu depan lah, sekitar Jumat atau Sabtu minggu depan insya Allah. Sampai saat ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden gelar perkara secara terbuka sudah dilakukan? Kita sedang persiapkan formatnya Mas Latif. Karena kan memang begini, gelar perkara terbuka di dalam KUHAP, di dalam peraturan Kapolri juga tidak diatur. Di dalam peraturan Kapolri hanya diatur bahwa ada 2 cara gelar perkara, yaitu gelar perkara yang sifatnya biasa dan gelar perkara yang khusus terkait dengan kasus-kasus tertentu. Hanya itu. Nah karena kemarin Pak Presiden mengatakan untuk kasus ini agar disampaikan kepada masyarakat secara transparan, kemudian tegas dan cepat, Pak Kapolri kemudian mengakomodir itu, beliau katakan kita upayakan nanti terbuka, hanya nanti mekanisme terbukanya seperti apa, sedang dibuat formulasinya Mas Latif. Mudah-mudahan minggu ini atau paling tidak awal minggu depan sudah kita bisa siapkan, sudah selesai, dan pada waktunya akan kita laksanakan sesuai dengan apa harapan masyarakat nanti. Tidak ada aturannya, berarti kalau dilakukan terbuka atau tidak terbuka, tidak ada yang dilanggar sama sekali? Ya, tidak ada yang dilanggar, hanya memang kita memperhatikan juga masukan ataupun respon dari berbagai pihak. Kalau terbuka nanti dikhawatirkan seperti ini, kalau tertutup dikhawatirkan seperti ini, kita akomodir semua, kita lihat nanti mudah-mudahan minggu depan apa yang akan kami laksanakan. Dan juga kalau kami laksanakan, kami juga minta dihormati. Iya, nah, itu dia. Dia mau tanya lagi Pak Agus? Boleh sedikit Pak Agus, tadi terhadap perkara yang
perkara yang berjalan yang menjadi pelapor kan banyak Pak. Ada beberapa laporan. Kemudian untuk sampai dengan 50 sekian tadi, 52 yang sudah diperiksa, ini terkait laporan yang mana Pak? Apakah digabungkan atau bagaimana? Memang 11 LP 11 dari LP. beberapa daerah, termasuk juga 4 di sana yang dilaporkan langsung ke Mabes Polri. Oleh Mabes Polri ditarik semua menjadi satu, menjadi ditangani oleh Mabes Polri. Dari 11 LP itu memang terlapornya hanya satu, ya Pak Ahok, terkait dengan dugaan ya penodaan agama atau mungkin istilahnya penistaan agama itu bahasa undang-undangnya seperti itu. Nah, kita lakukan penanganan lebih lanjut dan sampai dengan hari ini masih dalam proses penyelidikan. Oke. Baik, kita istirahat dulu deh ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan polemik setelah ini. Polemik sidang Diskurs. Digabungkan jadi satu ya Pak?